Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawakal, NPM 1840101003. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan klasifikasi dari artemia. Nah, yang pertama definisi artemia. Apa itu artemia? Nah, artemia merupakan salah satu zooplankton yang hidup di perairan. Nah, artemia ini merupakan jenis krustase tingkat rendah dari filum Arthropoda, di mana artemia ini memiliki nilai kandungan nutrisi yang sangat tinggi, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam amino. Nah, artemia ini juga paling banyak digunakan sebagai pakan alami bagi ikan atau udang, di mana artemia ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan udang atau ikan, terutama pada benih ikan atau udang. Nah, artemia ini pertama kali ditemukan oleh Carlos, di mana ia menemukannya di suatu danau asin pada tahun 1755. Nah, yang kedua itu klasifikasinya. Yang pertama filum. Filumnya itu Arthropoda. Nah, yang pertama itu filum. Filumnya itu Arthropoda. Yang kedua kelasnya krustase. Yang ketiga subkelas Branchipoda. Yang keempat ordo Anostraka. Yang kelima famili Artemidae. Yang keenam genus Artemia. Yang ketujuh spesies Artemia. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi Artemia sp. Pada saat ini, telur Artemia sudah diproduksi secara massal oleh perusahaan pakan ikan yang tujuannya tentu untuk mensuplai pakan bagi larva ikan. Telur-telur Artemia dipasarkan dalam wadah kaleng yang dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Pada saat ini, akan digunakan baru telur Artemia ditetaskan menggunakan air laut atau larutan garam, sehingga memudahkan pembudidaya ikan dalam menyediakan pakan larva ikan. Habitat dan penyebaran Artemia. Habitat Artemia dipengaruhi oleh berbagai faktor pembatas. Faktor yang berpengaruh terhadap Artemia terdiri dari faktor kimia, fisik, biologi, dan substrat. Faktor kimia terdiri dari pH, kadar amonia, nitrat-nitrit, oksigen terlarut, dan salinitas. Faktor fisika yaitu kondisi musim. Faktor biologi terdiri atas keberadaan predator. Faktor substrat berpengaruh adalah komposisi tanah. Artemia hidup pada kondisi perairan ekstrim dengan keadaan hypersalin. Artemia dapat hidup pada danau garam, laut, dan kolam dengan salinitas 90 ppt. Artemia di beberapa lokasi perairan kadar garam tinggi seperti Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Ratu Agan, NPM 1840101004, jurusan Aquaculture A1. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan reproduksi pada Artemia salina. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Artemia salina itu merupakan salah satu jenis pakan alami bagi organisme yang ada di perairan. Nah, kemudian bagaimana dengan reproduksi pada Artemia salina ini? Nah, reproduksi Artemia salina ini dipilah menjadi dua, yaitu yang pertama ada secara biseksual dan yang kedua secara parthenogenetik. Kemudian Artemia biseksual itu berkembang biak secara seksual dengan perkembangbiakan yang didahului oleh perkawinan antara jantan dan betina. Sedangkan parthenogenetik dia berkembang biak secara parthenogenetis, di mana betina akan menghasilkan telur atau nukleus tanpa adanya pembuahan. Siklus hidup Artemia ini cukup unik karena baik jenis biseksual maupun parthenogenetik itu perkembangbiakannya dapat secara ovovivipar maupun ovovivipar, tergantung kondisi lingkungannya dan kemudian terutama salinitas pada perairan tersebut. Nah, pada salinitas tinggi itu akan dihasilkan kista yang keluar dari induk betina sehingga disebut dengan perkembangbiakan ovipar. Sedangkan pada salinitas air yang rendah itu tidak akan dihasilkan
kista, tetapi telur akan langsung menetas menjadi napleus sehingga disebut dengan perkembangbiakan secara ovovivipar. Dan kemudian penjelasan mengenai peranan Artemia. Artemia itu tergolong famili Artemidae yang merupakan salah satu jenis pakan alami yang sangat penting dalam pembenihan ikan laut, krustasea, ikan konsumsi air tawar, dan ikan hias. Hal ini dikarenakan Artemia itu memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan ukurannya sesuai dengan bukaan mulut hampir seluruh jenis larva ikan. Kemudian, menurut Mujiman 1989, kedudukan Artemia dalam dunia budidaya ikan itu memiliki peran yang sangat penting. Mengapa? Karena bukan hanya telurnya, melainkan Artemia dewasa itu dapat dijadikan sebagai pakan alami yang baik, terutama untuk pembesaran dan pematangan gonad induk. Nah, kemudian kandungan protein pada Artemia dewasa itu lebih besar dibanding dengan Artemia napleus. Begitu juga dengan kandungan lemak yang ada pada Artemia dewasa itu lebih kecil dibanding dengan Artemia napleus. Demikianlah penjelasan singkat mengenai reproduksi dan peranan pada Artemia salina. Siklus hidup Artemia salina. Siklus hidup Artemia salina melewati beberapa fase atau stadia. Untuk kehidupan sesudah stadia larva dan sebelum menginjak dewasa, stadia yang harus dilampaui adalah stadia 1 sampai 10. Stadia 1 sampai 10 berlangsung selama 7 hingga 14 hari. Untuk berkembang biak, Artemia dapat melakukannya baik secara ovipar bertelur maupun secara ovovipar beranak. Artemia salina berkembang biak dengan cara bertelur pada salinitas atau kadar garam yang mencapai 200 sampai 300 ppt. Sedangkan pembiakan secara beranak dapat terjadi apabila Artemia salina habitatnya mempunyai kadar garam kurang dari 200 ppt. Artemia salina dapat melakukan pembentukan embrio baik mulai perkawinan di antara induk jantan dan betina. Seperti di gambar ini, induk jantan induk betina berpasangan dan berkawin maupun tidak melalui perkawinan. Artemia yang sudah dewasa ditandai dengan adanya breeding couple, gandengan. Proses pemijahan dapat digambarkan sebagai berikut. Induk jantan menjepit daerah sekitar pinggang betina selama 3-5 hari. Kemudian terjadi kopulasi, perkawinan dalam waktu 1-3 hari. Induk Artemia akan menghasilkan telur atau kista atau langsung berupa anak nopli. Sekali bertelur, induk Artemia mampu menghasilkan telur sebanyak 200 butir. Kebiasaan makan Artemia salina. Menurut Mujiman 1989, kebiasaan makan Artemia salina yaitu dengan menyaring pakan feeder. Artemia menelan apa saja yang ukurannya kecil, baik benda hidup, benda mati, benda keras, maupun benda lunak. Di alam, pakan Artemia antara berupa detritus, bahan organik, gangrenik, bakteri, dan cendawara laut. Menurut Tariq et al. 2002 menyatakan bahwa Artemia juga merupakan hewan yang bersifat feeder non-selektif. Oleh sebab itu, faktor penting yang harus diperhatikan dalam memilih pakan Artemia adalah ukuran partikel kurang dari 50 mikro sehingga mudah dicerna, mempunyai nilai gizi, dan dapat larut dalam media kultur. Artemia mulai makan pada instar ketiga, yaitu setelah saluran pencernaan terbentuk. Ukuran partikel pakan untuk larva Artemia adalah 20-30 nanomikro, dan untuk larva Artemia dewasa antara 40-50 nanomikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja yang terkandung dalam Artemia salina.
Artemia salin merupakan pakan alami yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam produksi benih ikan maupun larva udang. Artemia juga dijadikan sebagai sumber makanan pertama pada tahap benih maupun larva karena mengandung banyak nutrisi di dalamnya, antara lain tinggi akan protein, tinggi akan asam amino esensial, memiliki asam lemak tak jenuh, memiliki enzim maupun mineral. Hal tersebut bermanfaat bagi benih maupun larva pada saat fase pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kultur Artemia. Kultur Artemia diawali dengan menggunakan wadah yang berbentuk kerucut yang terbuat dari plastik. Ukuran wadah berkisar antara 3 sampai 7 liter. Tergantung banyaknya Artemia yang akan diproduksi atau yang akan dibuat. Untuk penetasan juga dilakukan dengan menggunakan air laut. Kadar garam berkisar antara 30 per mililiter air. Cara menyeimbangkan kadar oksigen yaitu dengan menggunakan aerator atau blower. Penyinaran dilakukan dengan sinar lampu neon dengan daya 60 watt di samping wadah sejauh 20 cm. Kemudian telur Artemia yang sudah diletakkan ke dalam wadah penetasan dan di lingkungannya diatur sedemikian rupa akan menetas dalam kurun waktu 35 jam. Apabila telur Artemia sudah menetas, maka masuklah ke dalam kita memanen anopis, yaitu dengan mematikan pengudaraan atau aerasinya. Lalu di bagian atasnya ditutup dengan menggunakan kain, sedangkan bagian bawahnya disinari selama 5-10 menit. Anakan Artemia kemudian akan terpisah dari cangkang telur dan Artemia akan dipanen. Kemudian dipindahkan untuk budidaya secara massal.